presbiter yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di hari Minggu ke-17 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan sukacita dan ucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Pemberita firman akan disampaikan oleh Pendeta Bendelina Matatula Leba STH. Jemaat, marilah berdiri, kita menyanyi dari Gita Bakti 200 bait yang pertama. Jemaat, mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats yang membimbing dan mengarahkan kita dalam ibadah ini terambil dari 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Saudaraku, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Jemaat, marilah kita berdoa kepada Allah.
Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah ini, kami mau mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Oleh kasih-Mu itu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, maka ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu dan melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi-Mu yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat memuji Tuhan, Gita Bakti 164, bait yang pertama dan kedua. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suara-Nya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga kecil, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suara-Nya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu hati, minta pimpinan Roh Kudus untuk memasuki pemberitaan firman. Kita berdoa. Allah yang Maha Baik, Allah yang telah memberi kami waktu dan kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, layakkanlah kami menghampiri kekudusan-Mu, khususnya ketika kami diperhadapkan dengan firman-Mu. Mari kuasai kami dengan Roh Kudus, buatlah kami mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan beriman. Bersabdalah Tuhan lewat firman-Mu yang kami baca di saat ini, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar sabda Tuhan.
Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, bacaan Alkitab kita pada hari ini adalah dari Amsal pasal 23 ayat yang ke-12. Dari Amsal pasal 23 ayat yang ke-12 yang menyatakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukurmu dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman pada hari ini terambil hanya satu ayat saja, yaitu Amsal 13 ayatnya yang ke-12 yang diberi tema oleh Lembaga Penerbit GPIB dalam Sabda Guna Dharma Krida, mendidik anak. Sementara dalam SBU temanya adalah anak yang percaya diri. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, yang pasti bahwa tema ini menarik, yaitu mendidik anak. Tapi maaf, saya tidak akan berteori bagaimana cara mendidik anak. Tapi apa maksud firman Tuhan tentang pendidikan untuk anak. Saudara, dari banyak cerita Alkitab seperti peristiwa kelahiran Musa, lahir di masa perbudakan, tetapi pendidikan diutamakan walau harus dibuang ke sungai, sampai akhirnya diangkat anak oleh putri Fir'aun dan mendapatkan pendidikan seorang pangeran. Atau seperti masa kanak-kanak Samuel, yang sejak kecil dititipkan pada seorang imam supaya tumbuh menjadi abdi Allah. Atau juga sama seperti masa remaja Yesus yang begitu terampil menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit dari ahli Taurat. Ini pasti proses pembelajaran dan juga pendidikan. Begitu juga dengan proses hidup dari Paulus yang belajar dengan guru besarnya yang bernama Gamaliel, sehingga menjadi seorang teolog yang sangat pintar. Saudaraku, terbayang oleh kita bagaimana perjuangan orang tua untuk kelangsungan dan pendidikan anak di zaman itu. Dan itu terjadi sampai pada saat ini. Jujur saya bangga melihat orang tua yang sungguh-sungguh mempersiapkan masa depan anak dengan pendidikan yang baik. Saudara, ada yang berpendapat bahwa anak yang dilahirkan di masa sekarang atau di era digital ini, etikanya jauh di bawah masa 30 tahun lalu. Walau banyak faktor yang mempengaruhi, tapi salah satunya adalah tingkat disiplin yang menurun dan kehilangan kepekaan. Saudaraku, perikop hari ini hanya satu ayat. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu
kepada kata-kata pengetahuan. Dari Amsal ini, saudaraku, mengingatkan kita bahwa pendidikan itu penting. Arahkanlah perhatianmu, telingamu terhadap didikan dan pengetahuan. Saudara, salah satu kebanggaan orang Yahudi adalah dipilih menjadi bangsa pilihan, dan kebanggaan itu dipelihara dan dijaga dengan tampil sebagai bangsa yang pandai. Bahkan prosesnya tidak lazim pada khususnya seperti kita, di mana ibu-ibu Yahudi saat ia hamil harus benar-benar memilih makanan yang bergizi. Bahkan perilakunya pun harus baik dan dia harus mengalami sukacita. Dan yang lebih mengherankan lagi, ketika seorang ibu hamil harus mengerjakan soal-soal matematika yang sulit dengan harapan anak yang ada dalam kandungannya ketika lahir mempunyai IQ yang cerdas. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, bahwa pendidikan berproses sejak dalam kandungan. Maka tidak heran peraih Nobel, beberapa atau banyak yang menerima Nobel adalah orang-orang berkebangsaan atau keturunan Yahudi. Persoalannya, bagaimana pendidikan anak-anak kita di era digital dan di masa pandemi COVID-19 yang sedang kita alami pada saat ini. Saudara-saudaraku, nanti kita akan lihat slide. Ada beberapa gambaran kehidupan anak-anak kita yang hidup di masa sekarang. Dalam gambar itu jelas sekali terlihat gadget mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Bapak Ibu perhatikan dalam gambar itu bahwa mereka berdekatan tapi tidak berbicara, tidak berkomunikasi. Bahkan mereka duduk bersama dengan orang tua tetapi sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Pastinya Bapak Ibu Saudaraku, zaman ini akan mempengaruhi karakter anak-anak kita, bahkan juga orang tua. Pertanyaannya, bagaimana masa depan penerus kita kelak? Jangan heran kalau generasi berikut akan menjadi generasi yang cuek, tidak peka, bahkan bersifat masa bodoh. Saudara, karena mereka dibentuk dalam keadaan seperti itu. Ditambah lagi masa pandemi COVID-19, orang tua tidak bisa lagi melarang anak melepaskan gadgetnya karena mereka belajar, mereka mengerjakan tugas, mereka bermain, bahkan berkomunikasi dengan teman melalui gadgetnya. Sekarang dengan sukacita, bahkan orang tua membelikan anak-anaknya handphone, termasuk kepada anak-anaknya yang masih kecil, yang mungkin sebelumnya anak-anak sangat dibatasi karena bahaya dari gadget tersebut. Bahkan laptop juga. Dan tidak mengherankan orang tua juga bersedia menyediakan kuota yang besar untuk anaknya. Bagi orang yang mampu mungkin tidak masalah. Tetapi sangat sulit bagi mereka yang dalam kategori miskin atau menengah ke bawah. Pendidikan menjadi barang yang paling mahal. Bapak Ibu Saudaraku, di masa pandemi COVID-19 ini, baik guru dan siswa pasti merasakan sesuatu yang kurang nyaman. Karena belajar tanpa tatap muka, hanya tatap maya. Tetapi mereka harus tetap belajar untuk mendapatkan pengetahuan. Sekarang bermunculan seminar online tentang motivasi. Kalau belajar tatap muka, selain mereka belajar dan mendapatkan pengetahuan, juga budi pekerti, juga sosialisasi. Sekarang bermunculan seminar-seminar online ini yang mengajak mereka hanya membangun rasa percaya diri,
dengan mengembangkan potensi yang dimiliki, yaitu kehebatan, kemampuan, kecerdasan. Bahkan ini berpotensi pada kesombongan akhirnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana ketika anak-anak hanya di rumah? Saudaraku, di sini kita belajar menghadapi setiap masalah dengan selalu berpikir dan bertindak positif. Positifnya Bapak Ibu, di masa pandemi ini, ketika pendidikan anak kita di era digital dan masa pandemi ini, sebagai keluarga kita bisa makan bersama. Sebagai keluarga kita bisa belajar bersama, bahkan mengawasi anak-anak kita. Kita bisa bermain bersama, bahkan beribadah bersama. Harusnya ini kita jadikan momen kebersamaan kita dalam keluarga, sehingga anak terus mengalami proses pendidikan formal dan rohani yang bahkan harusnya lebih baik. Saudara-saudaraku, perikop hari ini dengan tema dari Sabda Bina Umat, yaitu anak yang percaya diri. Alkitab berkata bahwa percaya diri dilandasi akan rasa takut akan Tuhan. Percaya diri lawan kata dari minder. Pastinya kita ingin punya anak yang percaya diri. Karena anak yang minder adalah anak yang gampang menyerah. Anak yang mudah putus asa. Suka mengasihi diri sendiri. Saudara-saudaraku, bahkan anak yang minder seringkali mengalami kegagalan karena dia tidak mau berjuang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengajaran hari ini orang tua membantu anak untuk menjadi percaya diri dengan diawali hidup takut akan Tuhan. Selalu mau dididik dan diajar. Memang ada anak yang terlalu percaya diri karena kelebihannya. Seperti dia cantik, ganteng, atau dia merasa diri orang tuanya kaya, dia pintar, dan juga multi talenta. Tapi tidak sedikit anak yang seperti itu gagal karena menjadi sombong. Oleh karena itu haruslah percaya diri tetapi tetap rendah hati. Itulah yang diingatkan firman Tuhan bagi kita. Saudaraku, semua anak memang harus tumbuh sehat dan taat pada Tuhan. Salah satu sebab timbulnya anak bermasalah karena mereka tidak terpenuhi kebutuhannya. Saudara-saudara, kurang lebih ada 7 kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh anak. Yang pertama, kebutuhan dasar yang pertama bahwa anak membutuhkan Tuhan. Disinilah orang tua berdoa untuk anak kekasih. Disinilah orang tua mengingatkan dan mengajarkan anak untuk selalu hidup dekat dan takut akan Tuhan. Kebutuhan yang kedua, anak sangat membutuhkan perhatian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum pandemi mungkin banyak orang tua yang terlalu sibuk karena memang tanggung jawabnya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, tidak sedikit banyak juga orang tua dan keluarga yang sekarang ini punya banyak waktu untuk keluarga. Karena itu inilah kesempatan memberikan perhatian yang lebih kepada anak kekasih. Karena itu bagian kebutuhan yang hakiki dari seorang anak. Begitu juga Bapak Ibu Saudaraku, kebutuhan yang ketiga, dia butuh rasa aman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak jarang anak-anak yang mencari rasa aman di luar, rasa nyaman di luar. Karena di rumah yang dia dengar, yang dia lihat adalah pertengkaran. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, anak-anak kita supaya dia bisa tumbuh menjadi percaya diri dan tumbuh dengan baik, rasa aman menjadi kebutuhan dasar baginya. Yang keempat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak juga butuh diterima dan diakui. Saudara-saudaraku, mohon maaf, tanpa kita sadari dengan alasan yang
mungkin yang tidak jelas kali ya ketika hamil atau mungkin anak itu merasa tidak diterima. Ya, ada orang tua yang belum siap. Ada orang tua yang mungkin karena satu dan lain hal ya, tidak bisa menerima. Dan itu terbawa dalam sikap hidup sehari-hari. Ingatlah, anak butuh diterima dan diakui. Begitu juga Bapak Ibu Saudaraku, kebutuhan yang kelima, seorang anak butuh dorongan dan pujian, bukan celaan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, saya pernah melihat seseorang atau teman yang merasa kecewa terhadap orang tuanya. Karena kalau bukan juara 1, dia malah dicela. Cuma juara 2. Cuma juara 3. Saudaraku yang dikasih Tuhan, anak juga butuh dorongan dan pujian. Bahkan dengan dorongan dari orang tualah dia bisa mencapai prestasi yang mungkin lebih baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin penempatan yang ke-6 tidak salah juga kalau anak butuh kasih sayang. Itu udah pasti. Selain Tuhan, anak sangat membutuhkan kasih sayang orang tua. Dan yang terakhir, kasih sayang juga harus dibarengi dengan disiplin. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dari kebutuhan dasar ternyata gadget tidak ada. Saudaraku yang dikasih Tuhan, namun saat ini gadget menjadi kebutuhan pokok anak-anak. Tapi jangan lupa akan kebutuhan dasar yang 7 tadi. Saudaraku, firman Tuhan mengajak kita memahami kehendak Tuhan. Bila keluarga dikaruniai anak, itu berarti keluarga diberi tanggung jawab untuk mengasuh, meneruskan kasih sayang yang tulus dan mau berkorban. Dan bagi keluarga yang belum atau tidak dikaruniakan anak, terimalah itu dengan hati yang lapang, sambil tetap melaksanakan tanggung jawab, menyalurkan kasih sayang terhadap sesama yang membutuhkan, baik menjadi orang tua asuh atau adopsi. Saudara-saudaraku, pasti perbuatan mulia itu berkenan di hati Tuhan, dan keluarga pun berlimpah berkat. Yang pasti Bapak Ibu Saudaraku, jerih lelah orang tua dalam mendidik anak lewat teladan nyata akan menolong anak mengukir prestasi dan meraih sukses. Kata Amsal 22 ayat 6, didiklah anak menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Hidup yang jujur
Saudara, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu hati, bersyukur dan bergumul bersama di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur, kami berterima kasih ketika pada hari ini Tuhan menjadi bahagian kami untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga boleh belajar sedikit tentang firman-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menyertai hati dan batin kami sebagai orang tua, juga anak-anak, sehingga ya Tuhan, kami orang tua tahu dan mengerti, memahami apa maksud Tuhan dalam proses pendidikan anak. Dan beri hikmat-Mu bagi anak-anak kami juga Tuhan, supaya mereka menjadi anak-anak yang dengar-dengaran dan terlebih takut akan Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di sorga, kami berserah diri sepenuhnya dalam tangan Tuhan, dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Secara khusus kami menyerahkan kehidupan gereja-Mu. Tuhan berkati gereja-Mu di masa pandemi ini, dimanapun berada. Pakailah gereja-Mu untuk terus bersaksi, bersekutu dan melayani. Di masa pandemi tidak bisa menghalangi kami untuk melakukan hal-hal yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terlebih khusus ya Allah, Engkau menyertai, memberkati seluruh anggota jemaat-Mu, secara khusus jemaat-Mu Genta Kasih. Tuhan, banyak di antara saudara-saudara kami yang tidak bisa mengambil bahagian dalam ibadah streaming atau ibadah online karena alasan-alasan tersendiri. Biarlah Tuhan, hampir 7 bulan perjalanan pelayanan kami, persekutuan kami, kesaksian kami di masa pandemi ini sangatlah terbatas. Tapi kami percaya Tuhan akan memelihara anak-anak Tuhan. Tuhan akan melindungi anak-anak Tuhan dimanapun berada. Biarlah Tuhan, kami akan dipertemukan dalam suasana penuh dengan sukacita. Karena itu mereka yang tidak kami ketahui keadaannya, terlebih mereka yang saat ini Tuhan dalam keadaan sakit, mereka yang saat ini Tuhan sedang bergumul karena penderitaan apapun bentuknya, kami mau berserah sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Mari berkaryalah untuk mereka juga Tuhan, supaya mereka juga benar-benar menyadari di dalam situasi dan keadaan apapun, Tuhan tetap ada bagi kami. Kami tahu pertolongan Tuhan nyata. Ya Allah, kami berdoa juga bagi persekutuan gereja kami. Tuhan berkatilah seluruh rangkaian pelayanan, kesaksian dan persekutuannya. Pakailah jemaat ini Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Dan biarlah di tengah-tengah jemaat-Mu, nama-Mu yang kami puji dan muliakan. Tuhan, kami mohon Engkau juga memberkati jemaat-Mu yang lain, yang saat ini Tuhan mungkin kehilangan pekerjaan karena pandemi yang berkepanjangan. Tuhan, kami berdoa untuk perekonomian jemaat-Mu yang saat ini juga sangat menurun. Ya Allah, kami percaya dengan iman Engkau Maha Kuasa, Engkau memelihara burung-burung di udara, bunga-bunga di padang. Kami makhluk yang mulia, tidak mungkin Tuhan biarkan
Karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami berdoa mohon ya Tuhan, berkati setiap usaha dan kerja walaupun di masa pandemi seperti ini. Biarlah tetap berjalan dengan baik, biarlah tetap menghasilkan, sehingga ya Tuhan keluarga kami boleh hidup dalam keadaan baik dan layak. Tuhan terima kasih, itu terbukti Tuhan terus menjaga memelihara kami. Kami bersyukur Tuhan ketika jemaat-Mu tetap setia, tetap taat dalam beribadah, bahkan memberikan persembahan, membawa persepuluhan dan sumbangan juga ucapan syukurnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya semuanya itu terjadi karena Tuhan menggerakkan dan memberkati setiap mereka. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa biarlah di masa pandemi ini gereja tetap bertumbuh, gereja tetap berkembang, gereja tetap bersaksi, bersekutu dan melayani dengan keadaan sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur, bersukacita bersama dengan jemaat-Mu yang boleh bertambah usia, yang boleh bersukacita karena hari ulang tahun kelahiran maupun perkawinan. Tuhan, ketambahan usia buatlah keluarga dan saudara kami menjadi lebih bijak, menjadi hidup dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan yang sempurnakan syukur mereka. Tuhan terima kasih, kami juga mau berdoa untuk kesuksesan anak-anak kami yang di masa pandemi boleh lulus ujian, boleh lulus bahkan mengalami banyak kesuksesan. Terima kasih Tuhan, semua itu adalah anugerah Tuhan. Kami mohon juga Engkau memberkati mereka yang mengalami kegagalan apapun bentuknya. Allah Bapa di sorga, kami mau bersyukur untuk anak cucu kami yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mohon kekuatan, kemampuan yang daripada-Mu Tuhan. Sebagai orang tua, izinkanlah kami dengan percaya diri, dengan sukacita, dengan mau pengorbanan yang penuh, kami menjaga, memelihara anak-anak kami. Bahkan mau mewariskan pendidikan yang baik dan iman yang benar untuk mereka. Sehingga mereka punya pegangan yang kuat untuk masa depan mereka. Tuhan, kami serahkan anak-anak kami dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, kami tahu belajar di rumah tanpa bimbingan langsung seorang guru dan tanpa support semangat dari teman-teman membuat mereka juga kadang bosan, jenuh. Ya Tuhan, kami mohon kepada-Mu, gerakanlah hati anak-anak kami, berikanlah ketekunan untuk mereka, bukalah hati dan pikiran mereka Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, mampukan mereka menjadi anak-anak yang mandiri, anak-anak yang tahu akan tugas dan tanggung jawabnya, karena kami mau Tuhan mereka punya masa depan yang baik. Ya Allah, kami mohon berkati juga kami para orang tua yang membutuhkan sejumlah dana yang besar untuk proses pendidikan anak-anak. Tuhan berkati ya Tuhan segala usaha, sehingga kami juga dengan bangga bisa memberikan yang terbaik untuk anak cucu kami. Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan untuk anak-anak kami yang sudah di jenjang pendidikan, beri terus hikmat, akal budi dan kecerdasan. Beri anak-anak kami juga yang saat ini bergumul mencari kerja, Tuhan berikanlah tingkap berkat-Mu untuk mereka. Bukalah ya Tuhan supaya mereka juga boleh mengalami apa yang baik untuk kemuliaan-Mu. Anak-anak muda kami yang bergumul mencari teman hidup, biarlah Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang Tuhan siapkan sehingga hari bahagia menjadi bahagian hidup mereka. Kami teringat orang-orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan berkati mereka di hari tua. Biarlah di masa pandemi ini mereka semakin tekun di dalam doa, menyerahkan semua anak cucunya, bahkan gereja, bahkan bangsa ini, sehingga mereka sungguh-sungguh berguna, mereka sungguh-sungguh bermanfaat karena doa-doa mereka yang senantiasa tidak putus. Ya Allah, Bapa di sorga, beri sukacita kebahagiaan bagi mereka. Berikanlah kesehatan dan jauhkanlah dari segala mara bahaya, sakit, penyakit dan celaka. Ya Allah, kami juga berdoa untuk setiap pelayan-pelayan-Mu, baik
hamba-hamba Tuhan, pendeta, diaken penatua bersama dengan keluarga, pengurus ke-6 Pelkat, komisi-komisi BPPJ, pegawai gereja dan koster. Tuhan, ikat kami dalam satu rangkaian pelayanan kerja yang saling menopang, bergandengan tangan, membangun jemaat Tuhan, terlebih di masa pandemi seperti ini. Ya Allah, kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan negeri ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tetap bersyukur Tuhan memberikan kami seorang pemimpin yang baik. Kami mohon Tuhan berikan hikmat. Tuhan terus berikan kekuatan dan kesehatan kepada Bapak Presiden, kepada Wakil Presiden, kepada Kabinet Kerja, dan semua aparat pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Tuhan juga berkati akan kota kami Surabaya. Pakai semua yang terkait di dalamnya, khususnya juga wilayah Jawa Timur menghadapi COVID-19. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau berkati. Ya Allah, sampai saat ini 7 bulan sudah kami lewati masa ini. Tuhan, tidak semakin menurun, bahkan meningkat. Karena itu kami mohon kepadamu Tuhan, tidak ada yang bisa menghentikan kecuali Tuhan. Karena itu kami mohon Tuhan turut campur tangan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Putuskanlah mata rantai pandemi COVID-19. Sehingga ya Tuhan, bangsa kami, kota kami boleh terbebas. Dan Tuhan juga pulihkan ekonomi negeri kami. Sehingga kembali banyak orang boleh berkarya, bekerja, dan menghasilkan anugerah dan berkat yang dari Tuhan. Allah Bapa di sorga, terima kasih. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan untuk tenaga medis, baik yang bekerja di rumah sakit dimanapun berada, Tuhan jaga pelihara. Kami sedih Tuhan ketika tenaga-tenaga medis kami berguguran karena korban COVID-19. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan terus menolong kami. Karena itu berkatilah mereka, berikan kekuatan secara fisik untuk melawan sakit penyakit. Berikanlah kekuatan iman untuk terus berserah hanya pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terlalu banyak daftar doa yang ingin kami minta. Tapi Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau tahu Tuhan apa yang kami butuhkan. Karena itu hidup dan kehidupan kami mau serahkan dalam kasih-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang diambil dari Lukas pasal 20 ayat 25 yang menyatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita akan memuji Tuhan dari Gita Bakti 86. Aku bersyukur
Jemaat yang bersukacita, mari berdiri untuk mendoakan persembahan syukur ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darahmu yang Kau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang terkasih, mohon perhatiannya untuk warta lisan Minggu 27 September 2020. Yang pertama, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Gentakasih Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Bendelina Matatula Leba STH, majelis bertugas, organis, pemandu lagu, operator multimedia yang telah melayani dalam pelayanan ibadah kemerdekaan Minggu streaming ini. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan dan keluarga. Yang kedua, ibadah keluarga penyegaran iman streaming. Pada minggu kelima di bulan September ini akan diadakan ibadah penyegaran iman yang dikemas dalam ibadah rumah tangga streaming dengan mengundang pembicara, pelayan firman secara daring. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa mengikuti ibadah tersebut pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 pukul 19.00 WIB. Pelayan firman Pendeta Dr. Nancy Nisahpih Rehata MTH. Tema, taat dan setia di masa pandemi COVID-19. Kiranya ibadah ini bisa menjadi berkat yang menguatkan iman percaya warga jemaat sekalian. Yang ketiga, peneguhan sidi. Ibadah peneguhan sidi akan dilaksanakan pada hari Minggu 4 Oktober 2020 jam 8 WIB, tempat Gedung Gereja Gentakasih. Diinformasikan bahwa yang dapat menghadiri ibadah ini adalah hanya terbatas pada keluarga inti calon-calon anggota sidi dengan tetap melakukan protokol kesehatan yang dijelaskan di halaman ketiga di dalam warta jemaat. Informasi tambahan, mohon kehadiran para calon sidi dan orang tua pada persiapan ibadah peneguhan pada hari Jumat 2 Oktober 2020 pukul 18.00 WIB. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Demikian untuk diketahui oleh warga jemaat sekalian. Yang keempat, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan dan sumbangan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang telah kami terima sepekan yang lalu. Apabila terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam warta jemaat hari ini, mohon warga jemaat menyampaikan permasalahannya ke kantor sekretariat Majelis Jemaat setiap hari kerja, supaya dapat diperbaiki sebagaimana mestinya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Saudara, pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Jemaat, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat